Setelah mendengarkan nasihat Vyasa itu, Raja Yudhistira lalu memperteguh tekadnya untuk melakukan perjalanan guna mengumpulkan kekayaan yang sangat dibutuhkannya. Pertama-tama Yudhistira memanggil saudara-saudaranya yaitu Arjuna, Bhima, saudara kembar Nakula, dan Sadewa dan berkata, "Wahai adindaku para ksatria, kalian sudah mendengar dan memahami pesan-pesan sang pertapa Vyasa yang cerdas nan suci itu. Karena kasih sayang beliau itu kepada kita sekalian, maka telah ditunjukkan jalan kebahagiaan kepada bangsa Kuru ini. Kalian juga sudah mendengar apa yang dinasihatkan Bhisma, apa yang dinasihatkan oleh Govinda. Kita tentu tidak boleh berbuat lain kecuali menaati semua nasihat-nasihat itu. Kita sekalian berkewajiban menaati segala perintah semua junjungan kita itu, karena semua yang diucapkan itu merupakan anugerah bagi kesejahteraan kita." Kata-kata yang diucapkan oleh siapapun juga yang selalu memuja Brahman yang maha besar itu adalah pasti. Dan apabila dipatuhi, pasti pula akan membawa berkah yang luar biasa membahagiakan. Wahai kalian para ksatria pelindung bangsa Kuru, kalian tahu bahwa kekayaan kita sudah musnah. Demikian juga keadaan negara-negara lain di bagian dunia ini. Tetapi Maharishi Vyasa yang kita junjung tinggi-tinggi itu sudah menyatakan bahwa sebenarnya di negeri Maruta terpendam kekayaan yang luar biasa banyaknya. Apabila memang benar demikian, mengapa tidak kita angkut saja semuanya ke tempat ini? Bagaimana pendapatmu adindaku Bhima? Bhima yang perkasa itu mencakupkan tangan untuk menghormati kakaknya dan berkata, "Hamba sangat menyetujui gagasan Kakanda untuk mengangkut kekayaan yang ditunjukkan oleh Maharishi Vyasa itu. Pastilah upacara kurban kuda itu dapat dilaksanakan. Itulah pendapat hamba. Karena itu, sebelumnya kita harus memuja Girisha dan memuja dewa-dewa dengan sepatutnya. Setelah itu dilakukan, kekayaannya kita angkut. Diberkahilah kiranya Paduka yang selalu memuaskan para dewata beserta semua para sahabat dan semua pengiringnya. Sebenarnya semua para dewa itu dipuaskan dengan kata-kata, pikiran, serta perbuatan. Dengan demikian hamba dapat memastikan bahwa harta karun tersebut akan berhasil kita angkut ke tempat ini. Para kinara yang berada di tempat tersebut dan penjaga harta karun itu tentu akan mengizinkan kita, terutama Mahadewata yang melambangkan binatang banteng itu telah puas dengan perbuatan kita." Mendengar ucapan Bhima itu, Yudhistira putra Dharma merasa sangat puas. Adik-adiknya yang lain dipimpin oleh Arjuna menjawab, "Semoga demikianlah oh Kakanda." Setelah mencapai kesepakatan itu, para Pandawa lalu memerintahkan semua pasukannya untuk mempersiapkan diri karena segera akan berangkat. Yaitu pada hari yang bertepatan dengan bintang Derubaya itu, gugus bintang Deruba ini terdiri dari bintang Rohini dan 2 bintang Utara. Jadi terdiri dari 3 bintang hari Minggu, juga dinamakan Dhruba. Para Brahmana semuanya mendoakan keselamatan mereka, dan setelah memuja Maheswara putra-putra Pandu itu pun berangkat dengan penuh kegembiraan. Perjalanan mereka itu diiringi oleh semua penduduk dan para Brahmana. Para Pandawa itu meninggalkan ibu kota dengan terlebih dahulu memohon berkat para Brahmana yang biasa melakukan tugas pemujaan terhadap api suci mereka. Kemudian mereka memohon pamit ke hadapan Dhritarashtra yang masih saja diliputi kesedihan karena kematian putra-putranya. Mereka memohon doa restu Gandhari dan Prida dan menugaskan Yuyutsu untuk tetap tinggal. Demikianlah mereka melakukan perjalanan, disembah oleh seluruh rakyat dan diberkati oleh para Brahmana yang memiliki pengetahuan cemerlang. Perjalanan itu dilakukan dengan gembira diiringi dengan barisan pengiring dan binatang-binatang pengangkut beban. Roda-roda kereta dan pedati bergerak-gerak dan bahkan karena banyaknya yang mengiringi terdengar suara gemuruh gagak gempita. Mereka bernyanyi-nyanyi mengumandangkan lagu puja yang dinyanyikan dengan suara merdu oleh para penyanyi. Wangsa Satwa dan Magadha juga para pendeta
dan masing-masing diiringi oleh bala laskar yang dipimpinnya sendiri. Pasukan itu cemerlang bagaikan matahari yang masing-masing memancarkan cahayanya. Raja Yudhistira berteduh payung putih bersih. Nampak bersinar bagaikan raja segala bintang yang gemilang di angkasa. Raja utama itu menyambut takzim salam dan lambaian tangan serta sorak-sorai para penduduk kota yang berdiri di kiri kanan jalan itu. Bala laskar yang mengiringi baginda itu menimbulkan suara gemuruh bergumam bagaikan suara lebah memenuhi angkasa. Pasukan itu menyeberangi banyak danau dan sungai, hutan, dan taman yang indah-indah. Akhirnya, mereka sampai di daerah pegunungan di tempat harta karun itu terpendam. Di tempat itu, Raja Yudhistira mendirikan kemah diikuti oleh semua pasukan pengiringnya. Dataran tinggi tempat kemah itu didirikan indah dan baik letaknya. Yudhistira memerintahkan agar terlebih dahulu didirikan kemah-kemah bagi para Brahmana yang semuanya mempunyai kemampuan yang tinggi tentang berbagai macam hal dan khususnya tentang tata cara dan upacara keagamaan. Salah seorang dari para Brahmana yang paling terkemuka adalah Agniwesya yang lebih dikenal dengan daumnya, yaitu pendeta bangsa Kuru yang ternama itu. Beliau itu sangat tinggi pengetahuannya tentang Weda-Weda serta cabang-cabangnya. Setelah perkemahan itu selesai didirikan, semua putra Pandu diikuti raja-raja lain yang menemani mereka dalam perjalanan itu, lalu melakukan upacara pemujaan yang dipimpin oleh para Brahmana itu. Selesai melakukan pemujaan itu, pasukan lalu dibagi-bagi untuk menempati semua tenda dalam perkemahan itu. Para pendeta yang bertugas mengatur pendirian kemah itu sudah membagi perkampungan itu menjadi 9 bagian. Raja dan menteri-menterinya menempati bagian paling di tengah. 3 jalur jalan membentang dari utara ke selatan dan 3 jalur lagi membentang dari arah timur ke barat. Perkemahan itu dibagi oleh 6 jalur jalan dan terdiri dari 9 bagian. Kadang-kadang untuk binatang seperti gajah, kuda, dan binatang pengangkut lainnya juga sudah dibangun, hingga segala sesuatu sudah selesai seluruhnya. Karena itu Raja Yudhistira mengumpulkan para Brahmana dan berkata, "Hamba memohon kehadapan Paduka sekalian untuk mengerjakan apapun juga yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan perjalanan ini. Terutama hamba mohon ketentuan hari baik menurut perhitungan perbintangan serta susunan rencana kegiatan yang patut kita lakukan setiap hari. Padu, semoga kita tidak terlalu lama menunggu di tempat ini. Silakan Paduka melaksanakan apa saja yang sekiranya patut dilaksanakan." Para Brahmana itu yang sebagian daripadanya mahir dalam ilmu tentang cara dan upacara keagamaan sangat gembira menyambut tugas-tugas yang dikuasakan kepada mereka itu. Masing-masing lalu bekerja giat demi tercapainya cita-cita Raja Yudhistira, raja yang adil dan bijaksana yang sangat dicintai itu. Setelah menentukan suatu hari baik dan selesai menyusun rencana kegiatan, para Brahmana itu menghadap kepada Raja Yudhistira dan melaporkan sebagai berikut. Hari ini merupakan suatu hari baik menurut perbintangan. Kita segera akan melaksanakan upacara pokok yang bertalian dengan kedatangan kita ke tempat ini. Mulai hari ini, kami akan melakukan pantangan pertama, yaitu berpuasa dengan tujuan membersihkan diri, tidak mau makan makanan kecuali air saja. Semoga Paduka berkenan menyertai kami melakukan puasa itu mulai hari ini juga. Atas saran-saran para Brahmana itu, mulai malam ini, Yudhistira tidak menyentuh makanan, tidur terlentang di atas hamparan rumput ilalang, namun dengan berbuat demikian pancaran kesucian batinnya semakin cemerlang bagaikan api kurban yang berkobar menyala-nyala. Malam itu, mereka melewatkan waktunya dengan mendengarkan percakapan-percakapan yang dilakukan oleh para Brahmana mengenai berbagai macam-macam masalah. Pagi-pagi keesokan harinya, Brahmana yang terkemuka dari antara mereka pergi menghadap raja dan berkata, "Hari ini kita akan mempersembahkan sajen-sajen utama ke hadapan Mahadewa yang bermata 3. Selesai upacara, kita akan berangkat ke tempat tujuan guna mengambil harta karun itu." Sejalan dengan laporan Brahmana itu, Yudhistira lalu memerintahkan
agar sajen-sajen itu segera disiapkan dan dipersembahkan kepada Mahadewa yang suka beristirahat di lereng-lereng pegunungan. Pendeta Daumya menuangkan minyak mentega murni ke dalam api suci, mempersembahkan caru, dan melafalkan mantra-mantra. Beliau mempergunakan bermacam-macam kembang yang disucikan semuanya dengan mantra-mantra, serta disuguhkannya modaka juadah dan olahan daging, dan dipersembahkan ke hadapan Dewa Mahadewa yang sakti itu. Kemudian dengan menggunakan bermacam-macam kembang, padi-padian yang diolah dengan menggoreng merupakan masakan pilihan yang bermutu tinggi. Pendeta Daumya melakukan upacara selanjutnya. Tidak lupa disajikan persembahan kepada makhluk-makhluk astral yang menjadi pengiring Mahadewa. Pendeta itu pun melakukan pemujaan terhadap Kuwera, tokoh pertama dari golongan Yaksha, juga ke hadapan Manibhadra. Juga dilakukan pemujaan terhadap para yaksha lain dan pengiring, terutama para pengiring Dewa Mahadewa. Pendeta menyajikan bertalam-talam makanan krisarasa dengan daging dan nirapasa. Raja Yudhistira menyedekahkan ribuan ekor sapi-sapi kepada para brahmana itu. Setelah persembahan kepada dewa-dewa itu selesai dilakukan, pendeta lalu menunjukkan persembahan dan pemujaannya kepada makhluk-makhluk malam yang menjadi pengiring Mahadewa itu. Harumnya lupa menyumbung ke angkasa, sehingga tempat yang suci dan keramat itu sungguh menjadi suatu tempat yang menyenangkan. Setelah melakukan pemujaan ke hadapan para Rudra dan Gana, maka raja dengan dipimpin oleh Wyasa yang sakti lalu berangkat menuju ke tempat harta karun itu tersimpan. Setelah tiba di tempat itu, sekali lagi mereka melakukan pemujaan ke hadapan dewa-dewa pemilik dan penguasa kekayaan. Mereka mempersembahkan kembang-kembang dan sebagainya. Juga melakukan penghormatan ke hadapan dua permata yang paling utama, yaitu Santa dan Nindi, dan juga ke hadapan para yaksha. Setelah itu Raja Yudhistira lalu bersujud ke hadapan para brahmana yang semuanya memberikan berkat dan mendoakan selamat. Dengan penuh kepercayaan dan kekuatan raja, lalu memerintahkan untuk menggali tempat itu. Dan dari dalam galian itu dikeluarkan bermacam-macam benda perhiasan dari emas. Beberapa dari antaranya adalah beringna, kataha, kalasan, bardhanaka, dan bermacam-macam bejana yang indah-indah. Barang-barang emas itu ditempatkan ke dalam kapurata-kapurata, yaitu sepasang peti kayu yang dirangkaikan dengan rantai untuk disampirkan di atas punggung unta atau sapi. Untuk mengangkut seluruh harta karun itu telah dikerahkan ribuan ekor unta, ratusan ekor kuda, dan ratusan ekor gajah. Sedemikian juga jumlah kereta kendaraan, kereta pengangkut. Sedemikian itulah banyaknya emas yang dapat digali dari dalam timbunan tanah itu. 16.000 mata uang emas diangkut di atas masing-masing punggung unta. 8.000 keping di dalam setiap kereta, 24.000 keping masing-masing gajah, dan sejumlah sebanyak-banyaknya yang bisa diangkut dengan kuda. Setelah barang-barang itu diambil seluruhnya, sekali lagi raja dengan dipimpin oleh para pendeta melakukan pemujaan ke hadapan Siwa atas perkenan Maharsi Wyasa. Rombongan raja lalu kembali ke kota Hastina, yaitu setelah mempersilahkan pendeta Daumya untuk naik dan duduk di dalam kereta. Karena beban yang berat itu, perjalanan kembali tidak dapat dilakukan dengan cepat. Jarak yang dapat ditempuh hanya kira-kira 1 goyuta atau 4 mil setiap hari. Beban itu sungguh berat, mereka berjalan sangat lambat menuju ibu kota kerajaan Hastina. Akhirnya mereka sampai juga di pintu perbatasan dan disambut dengan sangat gembira oleh semua bangsa Kuru. Bersambung.